Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang ada di kelompok 2, bagaimana kabar hari ini? Maksudnya apa ini katakan tadi berbicara jalan dulu. Terus mau katakan mau pisang. Bu Helma, Pak Ari, Bu Ribda, bagaimana? Tempo kan? Sudah. Katung mulai dengan diskusi sudah, Kak. Ada yang bawa 50 itu sudah. Yang itu kan yang begitu sudah tahu. Sekolah kan mau pacaran lagi. Mau pacaran sekolah kan jam berapa? Kalau pacaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Mahnya terdengar suara saya? Jelas, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Ida. Iya Ibu, soalnya di Katompu sekolah ini sementara persiapan penjemputan SMA 3, jadi seluruh mikrofon yang ada di sekolah ini semua ada latihan, jadi kemungkinan besar suaranya mungkin agak terganggu. Begitu. Sekali lagi mohon maaf, Bu Rifda mengasih aktivitasnya ya, Bu. Oh iya, Ibu Ida. Bagaimana, siapa yang mau jadi notulen untuk hari ini? Pak Ari? Untuk diskusi kita hari ini. Ya, Bu, baik, Bu. Oke, Pak Ari. Terima kasih. Saya mungkin penjawab bisa? Bisa, Ibu Ida. Terus Ibu Helma bagaimana? Notulen Ibu Pir. Oh, Ibu Helma yang jadi notulen Pak Ari. Pak Ari nanti tolong pandu buat ketika Tung punya hasil diskusi untuk hari ini. Pak Ari bisa kah? Boleh, Bu, boleh. Oh iya. Jadi Katung langsung mulai juga Bapak Ibu yang lain bagaimana, sudah bisa Katung mulai? Bisa Ibu, bisa. Iya. Di sini hari ini Katung akan berdiskusi tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dimulai dengan tujuan pembelajaran khusus. Tujuan pembelajaran hari ini itu CGP untuk mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Dengan kita punya suara, Ibu Ida tolong matikan mic dong, Ibu Ida. Pak Ari dengar beta suara. Ya, Bu, dengar, Bu, dengar. Kita tutup di sini. Ya, kita lanjut dengan sekolah sebagai ekosistem. Untuk permainan yang itu pakai tutup mata atau tingkat iya leng itu. Itu lagu bagaimana? Sekolah adalah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Bagaimana, ada yang bisa lanjut? Selanjutnya Ibu Helma. Tadi sekolah sebagai ekosistem. Yang kedua,
Atau ada bilang bulan-bulanan. Yang melambangkan kas daerah itu. Itu ada siapa buat itu? Itu Jadi sih. orang berpegang tangan begitu. Nanti masih begitu apa? Sekolah sebagai sumber daya. Itu sudah. Itu dia Di sini sekolah sebagai pusat sumber daya. Sekolah adalah sebuah pusat keberdayaan dari berbagai sumber daya yang ada di dalamnya. Sumber daya ini harus dipergunakan secara optimal agar dapat mendukung terwujudnya visi, misi, dan program-program sekolah yang berpihak pada murid. Ada Ibu Api, Ibu Trisna. Oh, ada berangkat Ibu Api sudah. Ibu Api deh. Ibu mana? Kemudian lanjut lagi Pak Ari. Pak Ari bisa sambung, lanjut. Sekolah sebagai komunitas belajar. Itu sudah berarti Ibu Paman Pekarir, Ibu Api. Yang dipilih. Ada kok seperti ada Ini beda. Pakaian adat berarti. Kebaya. Baju batik kan? Bagaimana punya? Oh, Ibu punya. Yang itu. Oh, Ibu punya Bu Asal. Halo, Pak Ari kata lanjut. Sekolah sebagai komunitas belajar. Di sini sekolah sebagai komunitas belajar, di mana di dalamnya berisi pendidik dan tenaga pendidikan yang berkolaborasi untuk dapat memanfaatkan aset sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Salah kunci dia. Kemudian kita lanjut lagi dengan pemanfaatan sumber daya. Terus kasih itu barang. Terdapat kerangka dari Sudah. Green dan Haynes 2016 yang memetakan 7 aset utama atau modal utama. 7 aset atau modal utama ini merupakan alat yang dapat membantu memperkenal sumber daya yang menjadi aset sekolah. Dalam pemanfaatan ketujuh aset ini dapat saling beriringan. Ya Ibu Ida, silakan Ibu Ida. Lanjut Ibu Ida, sekarang kita masuk dengan identifikasi aset atau modal yang dimiliki oleh daerah. Bu Ida. Oh, ada di sini. Barang orang-orang jaringan ada mati. Ibu Kira terdengar? Ya Ibu Ida. Baik. Ibu Kira, maksudnya saya usul saja kalau memang ada slide yang perlu ditampilkan, maksudnya bisa ditampilkan supaya kita sama-sama bisa, walaupun itu sebagai contoh saja, maksudnya supaya kita saling menambahkan atau mengoreksi begitu. Kalau memang ada contoh yang bisa ditampilkan. Ya Ibu Ida. Baik.
Ibu Fira. Ibu. Pak Ari bagaimana? Pak Ari bisa tampilkan slide supaya katong pun diskusi ini Ya. langsung ketik saja Pak Ari. Iya, sudah. Oh, itu sudah. Kalau ini jadi tinggal yang itu, kelas 2 kan tadi itu sudah. Sisa kelas 9 saja. Kita kan siswa masih banyak. Tapi kalau masih pulang lain nanti sekolah tutup. Lah. Untuk kita tanya pagi, baik. Pagi pasti doa kan harus pulang. Mohon maaf, Ibu Fira. Bagaimana Pak Fadil? Nah, mohon maaf Bu, beta baru ada perbaiki beta pu mikrofon su bisa dengar beta pu suara Bu. Iya Pak Fadil bagaimana? Beta pu suara su terdengar Bu Fira. Sudah Pak dengar Pak Fadil, sudah dengar. Ya, baik Bu Fira. Kemudian sementara sampai di mana ini Bu Fira? Katong sampai di identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerah. 7 modal utama. Baik Bu. Terkait dengan 7 modal utama yang mulai dari Ya. Dari modal manusia. Iya, mulai dari Ya. manusia Bu ya. Terus apa-apa yang sudah aset-aset apa-apa saja yang sudah diidentifikasi Bu? Yang pertama modal manusia yang terdiri dari 1 kepala sekolah, 2 pengawas sekolah, 3 guru, 4 murid, 5 tenaga kependidikan, 6 komite sekolah, dan yang ke-7 orang tua. Baik Bu. Kemudian aset sosial ada Bu yang untuk modal sosial aset. Apakah Pak Fadil katong lanjut dulu untuk yang pertama, modal manusia tadi kita lanjut dengan pemanfaatan modal manusia. Baik Bu. Mohon maaf karena beta baru bergabung lagi baru ini jadi dilanjutkan Bu. Mohon maaf. Iya Pak Fadil. Iya. Ya, katong lanjut dengan pemanfaatan modal manusia. Yang pertama, mampu memberikan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kreativitas untuk kepentingan kemajuan dan perkembangan pendidikan. Pak Ari bagaimana Pak Ari? Bu Fira, mohon maaf Ibu Fira.
Ya, ini Ya, tujuan pembelajarannya itu atau kembali ke dia punya tujuan pembelajaran tadi, bahwa di situ ya, setiap setiap TGP mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah ya, sekolahnya dan strategi ya, pemanfaatan. Nah, jadi yang barusan ya, Ibu sudah sampaikan tadi ini kata orang berfokus pada identifikasi di sekolah masing-masing ataukah atau iya, mengambil dari dalam daerah. Jadi iya kalau begini, ya, Bapak, jadi kan Pak itu Ari, kan ya, maaf, begini Bu, maaf. Kalau ya, kalau membuat mind map-nya itu berarti kan asetnya itu pertama kan ada 7 aspek yang tadi disampaikan itu. iya, iya, Manusia, sosial, agama, fisik, dan iya, nah, jadi kalau Katu mengambilnya sebagai salah satu yang Katu identifikasinya di lingkungan sekolah, berarti katu orang langsung saja bagi saja ke masing-masing CGP ya. Karena konten di iya, sini terdiri dari 7 orang. Jadi iya, kalau 7 orang masing-masing dia mengidentifikasi salah satu saja. iya, Misalkan beta iya, mengambil manusia, berarti beta membuat beta punya asetnya manusia itu seperti apa-apa, kemudian strategi pemanfaatannya seperti apa-apa. iya, Kata orang bisa menghemat ketemunya waktu. iya, Tapi iya, kalau aku mau berbicara tentang aset yang ada di ketumpung daerah atau kecamatan, otomatis katu iya, harus identifikasi, katu harus bahas sama-sama semua iya, yang di Banda. Misalkan ada terdiri apa-apa iya, yang mau ada masjid dan sebagainya. Seperti itu Ibu Fir. iya, Jadi iya. sasarannya dulu Ibu Fir, kata sasarannya kemana? Ke sekolah saja Ibu. Iya, katong ke sekolah saja Pak Ari. Beta Ya Bu. ikuti Pak Ari punya saran tadi, terus katong bagi kayak Pak Ari sudah supaya tidak membuang-buang waktu. Lanjut Pak Ari. Baik. Ibu Ribda, Ibu Female bagaimana Ibu? Katong bagi per masing-masing orang untuk salah satu modal. Ini yang Ibu Fira sampaikan tadi bahwa katong kembali ke sekolah Yang beta masing-masing. sudah sampaikan. Iya. Iya, Iya. baik Pak. Potong bagi saja masing-masing Ya. per iya macam tadi yang disampaikan oleh Pak Ari dengan Ibu Fira saja supaya nanti ada presentasinya masing-masing saja. Iya. Baik. Berarti Ibu Fira tadi terkait dengan modal manusia ya, Bu? Data terkait dengan modal manusia. Ya. Ada 7 modal, Saya modal Ibu Fira. sosial. Saya modal sosial. Iya, ada 7 modal. Kalau beta modal agama dan budaya. Ya, kalau Iya. beta modal sosial. Iya. Bapak Del, bagaimana? Ibu Fira beta ganti juga beta modal fisik juga. Bisa kah? Oke, Bu. Ya, oke. Bisa. Ya. Baik, lanjut. Kalau Iya, lanjut. Ibu Female. Ya Pak Ari, untuk tidak membuang waktu, katong lanjut sudah nanti biar teman yang lain menyesuaikan saja ya Pak Ari. iya Bu, iya. Ya, yang kita mulai dengan yang pertama dulu, modal manusia. Ibu Ida, mohon maaf, mic-nya bisa dimatikan dulu untuk sementara. Iya, tadi beta sudah sebutkan modal manusia. Pak Ari tadi sudah tulis kah? Sudah ketika sudah. Katong lanjut dengan pemanfaatan modal manusia. Ya, Bu.
Ya, Bu. Ya, pemanfaatan modal manusia secara umum. 1, mampu memberikan keahlian, pengetahuan, keterampilan, kreativitas untuk kepentingan, kemajuan, dan perkembangan pendidikan. Mampu memberikan bagaimana, Bu? Mampu memberikan keahlian, Ya, pengetahuan, keterampilan, kreativitas untuk kepentingan, kemajuan, dan perkembangan pendidikan. Dua, ya. 2. mampu menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan Ya, suatu nilai untuk mencapai visi dan misi dalam bidang pendidikan. Tiga, mampu menjalin kerjasama ya, dan kolaborasi baik sebagai narasumber, mentor, dan figur contoh dalam dunia pendidikan. Tadi pemanfaatan modal manusia secara umum. Sekarang kita lanjut dengan pemanfaatan modal manusia secara khusus. ya, Bu. Secara khusus ada bidang pendidikan. Mengabdi untuk pendidikan di sekolah serta dapat berbagi pengetahuan yang dimiliki demi kemajuan sekolah. Ya, itu saja Pak Ari, modal manusia. Sekarang kita lanjut yang kedua, modal sosial. Tadi siapa yang mengambil modal sosial? Modal sosialnya itu di Ibu Ida Rita. kah? Ya, ya. Iya. Ibu Ida silakan. Ibu Ida.
Ibu Ida terkendala jaringan mungkin Pak Ari. Dan Ibu Helma dulu karena Ibu Ida mungkin sekarang terkendala jaringan. Ibu Helma tadi modal apa itu Ibu Helma? Baik Ibu Oh Ibu Fira, Ida masuk ya, silakan Ibu Ida. saya menambahkan saja khususnya pada modal sosial ini di antaranya adalah pertama ada kunjungan sosial setiap ada musibah. Artinya kalau yang pernah terjadi di sekolah kami itu kita sering mengadakan kunjungan sosial baik yang ada terjadi musibah atau kita memberikan penyaluran bantuan sosial khususnya daerah-daerah yang daerah-daerah kepulauan yang ada di Kepulauan Banda termasuk salah satunya adalah daerah Pulau Wai. Itu kita sudah pernah melakukan bantuan sosial air minum. Kemudian lagi kemarin kita adakan bantuan lagi sosial untuk yang dan bantuan sosial dalam penyaluran dana Israel Palestina kemarin. Itu makanya saya mengambil topik pertama itu adalah adanya kunjungan sosial pada setiap musibah. Kemudian ada kelompok siswa atau kelompok pemuda di dalam sekolah atau diantaranya adalah aspek sosial juga yang meliputi lembaga musyawarah yang ada di sekolah, kemudian menjalin hubungan sosial dengan puskesmas. Itu aspek sosial yang bisa saya tambahkan untuk bidang sosial terkait dengan tugas hari ini, terutama yang lebih menonjol itu adanya kerjasama dengan puskesmas. Jadi kita punya kerjasama dengan puskesmas dalam pemeriksaan siswa maupun siswi, kunjungannya diatur dan didatangkan, kemudian ada penyaluran obat-obatan bagi siswa dan ini juga dia terkonek dengan UKS. Demikian saya penambahannya seperti itu saja Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ida. Bagaimana Pak Ari sudah pas dengan yang tadi disampaikan oleh Ibu Ida dan yang lain-lain bagaimana, sudah pas? Kalau sudah pas atau ada mau penambahan silahkan nanti Katun tambahkan pada modal sosial ini. Yang dimulai dari aset. Asetnya tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Ida yaitu bantuan untuk bantuan sosial Kak Ibu Ida, kalau tidak salah. Iya Bu, iya Baik. adanya kunjungan sosial setiap ada Adanya musibah. kunjungan sosial, iya. Iya. Kemudian kalau yang lebih kita mengambil ya lebih spesifik saja Ibu ya, maksudnya karena tadi Ibu Fira dan Pak Ari tadi berbicara bahwa kita lebih spesifiknya ke sekolah. Iya. Begitu. Ya, kalau lebih ke sekolah sebenarnya sih kalau kita berbicara tentang modal sosial itu sebenarnya kalau bicara secara universal itu banyak. Di antaranya adalah ada kepala desa, karena ini juga sifatnya sosial, ada kelompok pemuda, ada lembaga musyawarah kelurahan. Kalau kita berbicara secara menyeluruh, tapi karena lebih spesifik, berarti 2 poin saja yang saya tambahkan yaitu adanya kunjungan sosial setiap ada musibah, kemudian menjalin hubungan sosial dengan puskesmas atau dan polsek kecamatan.
untuk jalin hubungan sosial, poin 2 pada hubungan sosial dengan puskesmas ini yang tadi saya jelaskan, sedangkan polsek, saya penambahan baru saja ini dengan polsek kecamatan itu biasanya dari kecamatan terutama polsek sering datang untuk pembimbingan remaja terkait dengan kenakalan remaja, bully, kemudian dengan eh, eh, perundingan, minum-minuman, dan obat-obatan terlarang. Itu Iya. adalah hal yang telah dilakukan seperti itu, Ibu. Jadi 2 poin saja lebih khusus, adanya kunjungan sosial di setiap pada musibah itu meliputi musibah apa saja. Kemudian yang kedua menjalin hubungan sosial dengan puskesmas dan polsek kecamatan. Itu saja, nanti Iya. boleh Bapak Ibu Itu yang lain mau menambahkan dipersilakan. iya. Begini Bu Ida, beta tambahkan sedikit yang tadi Bu Ida sampaikan itu tentang aset. Nah, pemanfaatan secara umum apa, kemudian pemanfaatan secara khusus apa, begitu yang tadi Ibu Ida baru sampaikan, adanya kunjungan sosial setiap ada musibah. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan sosial dengan puskesmas. Itu tentang asetnya. Sekarang pemanfaatannya. Jadi pemanfaatannya itu dibagi dua, ada yang secara khusus, ada yang secara umum. Jadi Ibu Ida bisa sampaikan pemanfaatan secara khusus apa, pemanfaatan secara umum apa. Begitu Ibu Ida. Bisa Ibu Ida? Pak Ari, maksudnya di sini apa bisa kita tampilkan maksudnya slide yang tadi sebagai contoh supaya kita semua tahu bahwa alurnya seperti apa, maksudnya dimulai dari yang pertama tuh, maksudnya walaupun itu hanya sebagai contoh dari yang lain tidak ada masalah, maksud saya supaya jujur saja bahwa sebenarnya yang sekarang ini juga saya bingung artinya entah nanti ada teman-teman kelompok dalam yang tidak tahu maksudnya kalau memang bisa itu ditampilkan slide supaya kita lebih terarah, maksudnya mulai dari yang pertama tujuan apa dulu, kemudian yang kedua ketiga apa, kemudian masih di aset-aset ada tujuan pembelajaran umum, tujuan pembelajaran khusus yang kita lihat itu baik. Nanti tujuan secara umum dan tujuan secara khusus. Ya. Terima kasih. Ya, sebentar Ibu Ida, mungkin Pak Ari lagi siapkan untuk mau tampilkan. Baru ujang paling kuat dapat dengar suara Kak Ibu Ida.
Tapi kalau katong mau apa bagikan link begini bagaimana? Sudah katong. Bapak Ibu ada yang punya contoh, coba tolong bagikan supaya kita bisa lihat sama-sama. Bagikan linknya kan supaya kita bisa coba cek, download akan Bu Helma mungkin ada. Nah, jelas, karena pada ngerti babai, Pak Ari ada bicara, ada tanya apa, barang nggak hujan besar. Mohon izin Bapak Ibu, maaf di sini kondisinya sama mungkinnya dengan Bapak Ibu, lokasi ada hujan dan di Mangkubatu sini sinyalnya 2 garis ini Bapak Ibu. Beta dengar Bapak Ibu dong suara putus-putus, Bapak Ibu beta minta tolong apa yang pertanyaannya begitu Bapak Ibu. Terima kasih. Sekarang katong sudah sampai pada identifikasi aset atau modal apa yang dimiliki oleh daerah. Di sini kan ada tadi yang katong bahas pertama modal manusia. Sekarang katong sudah lanjut dengan modal sosial. Begitu primer ada 7 aset. Ada 7 modal utama. Kemudian dimulai dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal finansial, modal fisik, dan modal lingkungan atau alam. Tadi yang pertama beta sudah ambil tentang modal manusia. Sekarang katong ada membahas tentang modal sosial. Ibu Ida yang menyampaikan tadi modal sosial yang ada di sekolah. Katong mengidentifikasi yang ada di sekolah. Ya Ibu Ida, silakan Ibu Ida.
Silakan Ibu Ida. Ya, Ibu Fira, Pak Ari yang saya jelaskan itu, apakah saya mau tanya kepada Ibu Fira, kalau misalnya saja dalam modal, kita kan tadi dibagikan dalam beberapa modal kan ada 7, jadi apakah di dalam 7 modal itu, misalnya saja modal sosial atau modal yang lain, apakah semuanya harus diperuntukkan menampilkan tujuan umum atau dan tujuan khusus, ataukah bisa kita tampilkan per modal itu dalam bentuk poin saja. Misalnya tadi kan saya tampilkan Maaf Ibu Ida, suara putus-putus, barang hujan paling kuat, jadi saya dengar suara baik-baik. Ya, baik. Ibu terdengar suara saya? Iya, bagaimana Ibu? Ya. Di sini saya mohon penjelasannya terkait dengan modal yang masing-masing modal yang dibagikan. Misalnya saya modal sosial. Tadi kan saya jelaskan modal sosial itu saya jelaskan tadi ada 2. Ada 2 modal Ibu. Tapi tadi Ibu sampaikan bahwa dalam modal sosial itu lampirkan dia punya tujuan umum dan tujuan khusus. Maksudnya saya maksudnya apakah dalam seluruh modal itu Ya, beta paham Ibu Ida, beta paham. ya, ataukah kita buat dalam bentuk poin saja? Kalau memang di poin saja, karena saya melihat contoh-contoh yang lain itu maksudnya dalam bentuk poin. Kalau misalnya dalam bentuk poin, saya akan memasukkan poin-poin yang di dalamnya, termasuk 2 poin itu saja, dan saya akan rekap dia punya poin saja. Apakah bisa Ibu Fira? Iya, beta mengerti. Ya, Baik. begini Ibu Ida, pemanfaatannya di sini yang beta maksudkan tadi tentang pemanfaatan dari aset yang ada. Jadi tadi kan Ibu Ida sudah sampaikan adanya kunjungan sosial setiap musibah. Jadi pemanfaatan secara umum itu adanya atau terjalinnya kerjasama dengan masyarakat, ya kan, yang menghadapi musibah itu dia punya tujuan secara umum. Dari yang pertama tadi Ibu Ida sampaikan. Ibu Ida dengar beta suara? Dengar Ibu. Iya. Baik. Apakah itu bisa untuk poin sosial itu ditampil untuk modal sosial, bisakah ditampilkan dalam bentuk poin saja Ibu? Misalnya begini. Iya, bisa Ibu. Bisa Baik. Ibu. Baik, Ya. kalau begitu Pak Ari mohon catat saya punya untuk modal sosial. Ya, yang pertama untuk modal sosial itu adalah, nanti saya akan tampilkan 2 poin yang tadi masuk. Pertama adalah organisasi keguruan, misalnya MGMP dan PGRI. Kemudian yang kedua adalah aturan tata tertib sekolah atau kesepakatan kelas, karena ini di dalam sekolah. Tadi saya sampaikan ya, karena Ibu Fira menyetujui makanya saya adakan perubahan. Kemudian kesepakatan kelas yang kecil, visi misi sekolah yang berpihak pada murid. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS dan Palang Merah. Kemudian gerakan pramuka dan pecinta alam. Kemudian UKS dan tim KSN termasuk dengan Polsek. Nanti kalau memang ini dalam bentuk jaringannya gangguan, Ibu, nanti saya akan kirimkan lewat Pak Ari nanti. Iya Ibu, kayaknya
suara Ibu Ida pun suara sing Baik. jelas, barang hujan terlalu kuat. Jadi nanti Iya, kalau iya. bisa Ibu Ida tolong ketik, lalu kirim ke Pak Hari, soalnya katanya saya dengar suara baik-baik. Iya Ibu Fira, nanti saya akan Iya. kirimkan ke Pak Ari. Iya, baik. Iya, iya Ibu Ida, terima Ya, kasih. baik, Bu. Kita Terima lanjut kasih. ya. Ya, baik. Ke modal selanjutnya Ibu, setelah saya. Lanjutkan. Iya, kata lanjut Ibu Helma. Yang Ya, ketiga, lanjut ke modal modal fisik. berikutnya Kak. Modal ketiga. Iya, modal fisik. Kalau suaranya tidak didengar, nanti bisa tolong ketik lalu dikirimkan. Soalnya katun sen dengar jelas, hujan terlalu kuat. Iya, betul lah Ibu. Maksudnya ini mau baca atau kata kirim langsung ke Pak Ari begitu. Ya, silakan Ibu Elma. Ya, baca saja Ibu. Nah, lanjut dengan modal ketiga itu yaitu modal fisik, di mana pada modal fisik ini yang pertama tentang identifikasi, yaitu terdiri dari 1. Ruang kepala sekolah, 2. Ruang guru, 3. Ruang kelas, 4. Laboratorium, yaitu tentang IPA, TIK atau bahasa. Yang kelima, lapangan. Yang keenam, aula. Yang ketujuh, UKS. 8, BK. 9, kantin. 10, tempat ibadah, dan lain-lain. Itu identifikasi yang terdapat pada modal fisik. Sementara pada pemanfaatan pada modal fisik ini ada terdiri dari 2, yaitu pemanfaatan secara umum dan pemanfaatan secara khusus. Nah, sekarang kita lanjut dengan pemanfaatan secara umum. Nah, di sini pemanfaatannya sebagai tempat untuk proses pembelajaran. Itu pemanfaatan yang dilihat secara umum pada modal fisik. Nah, kalau kita lihat pada pemanfaatan secara khusus, dari modal fisik itu ada terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu adalah sebagai tempat untuk pengembangan diri murid. Yang kedua, sebagai tempat untuk penelitian. Yang ketiga, sebagai tempat untuk beribadah. Dan yang terakhir, pada pemanfaatan secara khusus dari modal fisik itu adalah sebagai tempat istirahat. Nah, itu mungkin penyampaian dari saya tentang modal fisik. Ibu Helma, bagaimana? Suaranya tidak jelas. Ya, kita lanjut dengan modal finansial Pak Fadil. Silakan Pak Fadil. Ya, kalau jaringannya tidak bagus, Pak Fadil bisa diketik saja, lalu dikirim melalui pesan. Masalahnya katun terdengar suara jelas. Iya Pak Fadil, boleh melalui chat. Ya. Sekarang kesempatan untuk Ibu Female. Bagaimana Ibu Female? Tadi maaf Ibu Female angkat tangan, tapi Ibu Helma sementara bicara. Ya, sekarang beta persilakan untuk Ibu Female mau menyampaikan pendapat Ibu Female. Mohon izin Ibu Fira.
Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, baik, Bapak dan Ibu, untuk yang selanjutnya, apakah kita membahas 7 modal, 7 modal dan pemanfaatannya ya dalam aset di sekolah? Iya, Ibu Female. Tadi yang sudah saya ikuti sedikit yang disampaikan oleh Ibu Fira. Ibu Fira sudah menyampaikan modal manusia. Ya, modal manusia. Iya. Kemudian Ibu Rifda sudah menyampaikan modal sosial. Sedangkan Ibu Helma barusan menyampaikan modal fisik. Begitu Ibu ya? Iya. Ya, kalau saya dapatnya di modal yang mana? Apakah sudah ada pembagian ataukah memang Tadi tidak ada pembagian, Bu. Terus tadi sudah masing-masing sudah menunjuk diri. Kemudian Pak Fadil tadi modal finansial. Karena Pak Fadil jaringannya kurang bagus, jadi Pak Fadil melalui chat. Sekarang Ibu Female mau pilih yang mana? Yang masih kurang di sini modal agama, modal politik, dan modal lingkungan atau alam. Oh ya. Untuk baik Ibu Fira, terima kasih. Untuk yang ingin saya sampaikan adalah di modal politik. Jadi saya di modal politik ya. Ya, terima kasih. Mohon izin Ibu Fasil dan teman-teman sekalian. Untuk modal politik ini sendiri dimanfaatkan untuk di sekolah ya. Modal politik kita konteksnya di sekolah dapat dimanfaatkan dengan melakukan pendidikan politik yang bertujuan untuk membentuk generasi muda yang sadar akan politik. Kebetulan salah satu yang bisa mengajarkan dalam hal pendidikan untuk siswa-siswa secara khususnya yaitu berkaitan dengan politik ya adalah OSIS. Yang saya bisa petik ada di sini OSIS atau Organisasi Siswa Intrasekolah. Kebetulan Bapak Ibu, kegiatan yang sementara saya sedang jalankan dengan teman-teman di SMK 3 Maluku Tengah, yaitu salah satunya adalah pemilihan ketua OSIS. Jadi pas kali dengan yang kita bicarakan hari ini. Jadi untuk modal politik itu seperti salah satunya adalah organisasi intrasekolah. Kemudian pendidikan politik dalam pembelajaran di kelas. Pemanfaatannya di sini untuk yang politik yang pertama itu adalah modal kepemimpinan. Jadi di dalam modal politik itu kita bisa mengajarkan siswa tentang modal kepemimpinan. Di mana yang Bapak Ibu ketahui kalau OSIS itu kan sangat mengajarkan tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik itu kan harus mengarahkan, memotivasi dan mempengaruhi anggota timnya untuk mencapai tujuan yang sama. Jadi kalau kita contohkan untuk di sekolah, salah satunya adalah pemilihan. Jadi kita mengajarkan siswa tentang bagaimana memilih menggunakan hak suara. Kemudian di situ ada berkaitan dengan unsur politik. Jadi bukan politik dalam artian kita harus menerjunkan siswa untuk paham politik khususnya di negara Indonesia, tetapi salah satu contoh yang kita bisa ajarkan untuk modal politik yang sudah ada di sekolah yaitu adalah OSIS. Contohnya OSIS ini dia mengajarkan soal kepemimpinan karena ada ketua OSISnya. Jadi nanti kan di situ ketua OSIS nanti sebagai perwakilan dari seluruh siswa yang ada di sekolah itu. Kemudian OSIS juga adalah perantara antara siswa dengan pihak sekolah. Jadi kadang kan siswa kita ini mau menyampaikan sesuatu itu kadang suka malu hati, kalau bahasa Katong sini bilang malu hati. Jadi dengan berbicara dengan temannya yaitu adalah ketua OSIS atau pengurus OSIS, mereka bisa menyampaikan aspirasi kalau hal-hal yang mengenai dengan pembelajaran atau dengan kemajuan sekolah, entah itu di dalam maupun di luar.
Nah, itu OSIS bisa menjadi perantara untuk mengajarkan siswa kita terkait dengan politik tadi. Jadi modal politik kita di dalam sekolah salah satunya adalah OSIS tadi dengan modalnya adalah kepemimpinan. Kemudian modal di dalam modal politik ini juga ada yang namanya sosial, karena kita berkaitan dengan OSIS tadi yang disampaikan tadi saya sempat dengar Ibu Rifda berbicara untuk modal sosial yang dikaitkan dengan OSIS sendiri adalah jaringan ya, jaringan sosial yang dimiliki oleh siswa. Karena kan siswa kita yang berada di sekolah itu kan dari berbagai macam desa. Kalau di Kecamatan Bandes ini dari berbagai macam desa. Jadi di itu kita membuat secara tidak langsung kita membuat jaringan. Jadi dari siswa dari berbagai desa itu bisa membuat atau bisa seperti kita mempengaruhi secara tidak langsung masyarakat yang ada di desa tempat tinggal dari siswa tersebut. Jadi contohnya adalah kalau salah satu siswa ada yang berduka atau mungkin terkena musibah, itu salah satu dari kegiatan OSIS adalah memberikan sumbangsi melalui OSIS, dan juga dari sekolah memberikan sumbangsi untuk mengajarkan mereka tentang sosial, tentang berjiwa sosial. Kemudian ada juga yang modal pengetahuan. Modal pengetahuan seperti yang kita ketahui bahwa OSIS itu kan punya berbagai macam program. Di situ mereka dididik untuk membuat proposal, terus kemudian mereka juga dididik untuk membuat peraturan, di mana mereka diajarkan tentang bagaimana hukuman, konsekuensi, ya. Jadi termasuk dengan peraturan yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir adalah modal budaya. Kalau modal budaya ini berkaitan dengan norma, jadi karakter Bapak dan Ibu, siswa menghormati dan menghargai budaya sekolah, karena kita di Kecamatan Banda di sini kan walaupun mayoritasnya Muslim, kemudian juga budayanya ada, tetapi ada dari masyarakat lain yang sudah ada di Banda, dan itu juga ada budaya-budaya dari luar yang masuk ke Banda, dan itu juga kita mengajarkan siswanya adalah salah satunya menghormati. Contohnya di sekolah kami SMK 3 sini kan ada yang dari Seram, dari Ambon. Nah, budayanya juga beda-beda. Sampai di sini kita mengajarkan di dalam modal politik ini melalui OSIS itu diajarkan bahwa kita harus menunjukkan sikap yang namanya hormat, bukan hanya kepada seorang guru, bukan hanya kepada warga sekolah yang lebih tua di sini, pegawai, tetapi juga sesama teman yang notabene-nya budayanya beda dengan budaya tempat dia, begitu. Mungkin itu Ibu Fira sementara, nanti untuk pemanfaatannya saya ketikkan saja karena memang kegiatan saya masih dalam perjalanan ini, Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, demikian. Iya, sebentar. Bagaimana Ibu Fira? Sudah. Tarada. Maaf, tadi beta terlele, beta pembaterai semua lobet. Ya, terima kasih Ibu Fimel. Ibu Fimel, karena tadi hujan terlalu kuat toh, jadi kita semua tidak dengar dengan baik. Jadi nanti Ibu Fimel tolong ketik lalu chat langsung ke Pak Ari, aset dari politik apa, kemudian pemanfaatannya apa, begitu Ibu Fimel. Iya, siap. Baik Ibu, siap. Terima kasih Ibu Fira. Sekarang Pak Padel bagaimana? Ya, saya berikan kesempatan kepada Pak Padel.
Bu Vira, Iya, baik Bu. iya, Eh, iya, mohon maaf sebelumnya, saya iya, tadi sudah mengirimkan chat ke Pak Ari, kemudian iya, saya membacakan lagi supaya kemungkinan kalau iya, misalnya ada tambahan bisa atau ada perbaikan bisa iya. disampaikan Bu. Nah, terkait dengan saya pada aset finansial, Finansial. Iya, ya, yang saya pahami atau yang ingin saya identifikasi yang pertama terkait dengan finansial adanya anggaran yang pertama adalah dana BOS. Ini dana BOS ini masing-masing kita memiliki kekuatan pada sekolah masing-masing. Jadi setiap sekolah itu memiliki dana BOS-nya. Kemudian ada juga misalnya yang kedua adalah sewa kantin. Nah, ini dikhususkan kepada beberapa sekolah misalnya atau kemungkinan kalau misalnya ini terjadi untuk semua sekolah, berarti bisa dimasukkan sewa kantin di sini. Ini dalam artian sekolah kita memiliki kantin, kemudian diolah baik itu dari pihak luar maupun wirausaha dari luar maupun di dalam secara internal. Namun ada apa namanya income buat sekolah. Nah ini yang disebut sebagai sewa kantin yang saya maksudkan. Kemudian juga ada yang ketiga yaitu komite yang mewakili dari orang tua dan yang berikutnya adalah alumni. Nah, jadi ada 4 kekuatan yang menurut saya ada. Saya ulangi, yang pertama dana BOS, kemudian sewa kantin, kemudian komite dan alumni. Nah, terkait dengan komite ini adalah kerjasama antara orang tua yang kadang-kadang kita untuk pihak sekolah sendiri diatur terkait dengan bagaimana orang tua berkontribusi ke sekolah terkait dengan uh, misalnya ada larangan untuk pungli atau apa itu di luar. Nah, kemudian strategi pemanfaatannya ini di sini sumber dana-dana tersebut secara finansial itu dipergunakan yang pertama untuk anggaran pembelajaran dan aktivitas murid. Itu yang pertama sekali harus dititik beratkan karena berpihak pada murid. Kemudian penyusunan RKS dengan prioritas dan kebutuhan. Kemudian yang berikutnya uang sewa kantin dan keuntungan koperasi dipergunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Kalau misalnya ada kantin ataupun koperasi, nah, itu dipergunakan untuk kesejahteraan warga sekolah. Kemudian ikatan alumni dan komite ini sebagai sumber alternatif pendanaan sekolah. Terkadang ketika sekolah membutuhkan bantuan, maka komite dan alumni bisa menjadi salah satu alternatif untuk bagaimana dapat bersumbangsi atau berpartisipasi membantu sekolah. Nah, ini yang menurut saya terkait dengan aset finansial, mungkin kalaupun ada tanggapan atau ada saran pendapat dari rekan-rekan yang lain, saya persilakan Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Fadel. Ya, di sini katong pun waktu tinggal 5 menit tadi. Jadi selanjutnya modal yang keenam adalah modal lingkungan atau alam. Bagaimana Pak Ari yang mau sampaikan modal lingkungan atau alam? Ya, baik Bu Rifda. Ya, Iya. terkait dengan modal lingkungan ya, lingkungan atau alam Iya. ini. Kalau secara langsung identifikasi di tempat kita masing-masing, itu yang pertama kita mengambil adalah tersedianya lahan kosong untuk di sekolah kami. Nah, jadi dengan adanya lahan kosong di sekolah yang belum digarap di sekolah kami ini,
Itu untuk strategi pemanfaatannya itu pertama, di sekolah kami itu melakukan kegiatan berkebun. Ya, jadi berkebun itu di samping sekolah dibuat tanaman hidup. Nah, di situ dimanfaatkan oleh siswa kelas atas 4, 5, dan 6. Kemudian di situ juga dibuat sebagai sarana olahraga di situ, karena kita akan punya hanya satu lapangan di situ, lapangan tenis bulu tangkis, sehingga di lahan yang kosong yang ada di bagian bawah itu kita manfaatkan untuk olahraga seperti sepak bola dan yang lainnya. Jadi untuk pemanfaatan modal lingkungan, yaitu yang pertama untuk asetnya itu adalah tersedianya lahan kosong yang belum digarap untuk di sekolah. Ya Bu, mungkin itu Bu. Sementara strategi pemanfaatannya itu yaitu memanfaatkan lahan tersebut untuk kegiatan P5 Bu. Ya, terima kasih Bu. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan Bu. Iya, terima kasih Pak Ari. Selanjutnya modal yang ketujuh adalah modal agama dan budaya. Apakah ada dari Bapak Ibu yang mau menyampaikan modal agama dan budaya? Bu Kirana mohon maaf. Iya, iya Izin Ibu. Bapak Ibu ya, diarahkan untuk Bapak Ibu. Jadi sudah selesai dan Iya. kembali ke ruangan utama. Oh iya, terima kasih Bu. Ya, Bapak Ibu, nanti yang selanjutnya modal agama dan budaya nanti saya tambahkan, nanti bisa saya chat saja ke Pak Ari karena waktu kita sudah habis. Jadi sampai di sini saja diskusi kelompok kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.